Wal maqala ar-rabi'u ta maqala kang kaping 4 an Utsman saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu anna satemene sahabat Utsman iku qala dawuh sapa sahabat Utsman alamatul arifina thamaniyatu asya alamatul arifina utawi tandani wong kang arif billah pira-pira wong kang arif billah al-arif billah itu yang dimaksud orang arif itu orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemahakuasaannya, maha kayanya, maha keperkasaannya ya, termasuk juga maha murah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-arif billah ya. Jadi orang yang tidak hanya Allah kayak gini atau enggak, tapi mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemahaannya. Maha kuasa, maha perkasa, maha bijaksana, maha kaya, maha murah dan lain sebagainya. Ini. Maka alamatul arifin tandanya orang yang arif itu thamaniyatu asya, yaitu 8 hal. Al-awwal qalbuhu ma'al khaufi war raja. Qalbuhu tawi atine al-arif iku ma'al khaufi sartane khauf war raja ilan raja. Atine kuwi satu sisi khauf wedi maring Gusti Allah, satu sisi berharap akan rahmate Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang asli khauf itu? Wa aslul khaufi utawi asli makna khauf iku ma'rifatul qalbi ngawruhine ati bi jalalillahi kelawan maha agunge Allah taala bi jalalillahi taala kelawan maha agunge Allah taala wa qahrihi lan maha perkasane Allah taala wa ghinahu lan maha suci Allah an jami'i khalqihi saking sekabehane makhluke Gusti Allah. Asli khauf itu mengetahui, hati itu mengetahui akan keagungan, keperkasaan Allah SWT dan kekayaan Allah yang tidak membutuhkan seluruh makhluknya ya. Wa syadidi iqabihi lan ngawruhi banget siksane Allah. Liman kaduwe wong asahu kang maksiat sapa manhu ing Allah. Di samping mengetahui keagungan, keperkasaan, kemahakayaan Allah atas seluruh makhluknya, juga mengetahui bahwa siksa Allah itu sangat dahsyat. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang bermaksiat, tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fanasya'a mongko tumbuh min hadhil ma'rifati saking ikilah ma'rifat halata wajallin kondisi mental ing kondisi mental tusamma kang den jenengi opo al khaufu khauf. Dari inilah kemudian muncul kondisi kejiwaan yang dinamakan khauf itu. Jadi khauf itu enggak asal takut tok, tapi karena dia berangkat dari mengetahui kemahakuasaan Allah, kemahaagungan Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahakayaan Allah atas seluruh makhluknya. Di samping, di sisi lain dia juga mengetahui bahwa Allah akan memberikan siksa yang sangat dahsyat kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Dari situlah maka ia muncul kondisi kejiwaan yang namanya khauf itu. Nah, setelah muncul khauf wa samratuhu tawi buaya khauf al maqsudatu kang den sejo minhu saking khauf. Apa yang dimaksudkan setelah khauf itu kemudian punya berbuah. Berbuahnya apa dalam tindakannya, yaitu tarkal ma'asi,
iku tarkul ma'asi, tinggal maksiat. Nah, dari situlah dia meninggal maksiat bukan hanya semata-mata karena takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi didasari juga akan kemahaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Wa aslur roja'i utawi asline roja yang dinamakan berharap itu ma'rifatul qalbi, iku ngawruhine ati. Sa'ata rahmatillahi, ing luase rahmate Allah. Wa 'azima fadlihi, lan agunge anugrahe Allah. Wa jamila wa'dihi, lan baguse janjine Allah. Untuk siapa? Liman kaduwe wong alta akang taat sapa manhu ing Allah. Roja, asli roja itu karena apa? Ma'rifatul qalbi, hati kita mengetahui akan luasnya rahmate Allah Subhanahu wa taala, agunge anugerah Allah, betapa indahnya janjinya Allah yang akan diberikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah fayansha'u, mongko tumbuh, min hadhil ma'rifati, saking ikilah ma'rifat, apa halatu farhin, tingkah seneng, kondisi kesenangan. Tu sama kang den jenengi apa halatul fah ar-rajaa, ing roja. Nah, itu sama ar-raja'u kang den jenengi apa ar-raja'u, roja. Inilah dari mengetahui Allah, Gusti Allah kok maha rahmat, maha asih, ya kan? Gusti Allah itu tidak pernah marah meskipun hambanya melakukan kemaksiatan, apalagi kalau melakukan kebaikan. Betapa agungnya rahmat Allah, agungnya karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, rizki terus menerus meskipun dia ahli maksiat, tetap diberikan rizki oleh Allah SWT. Begitu pula, ya Allah, wong lakoni apik siji dibalas 10 kali lipat. Orang melakukan satu kebaikan 10 kali lipat, bahkan ila sab'imi'ah, sampai 700 kali lipat dan lain sebagainya. Betapa baiknya janji Allah SWT yang akan diberikan kepada orang yang taat. Dari situlah maka muncul kondisi senang, tusamma ar-roja. Wa samratuhu, lan utawi buahe ar-roja al-maqsudah kang den sejo minhu saking ar-roja. Buah yang dimaksud dari ar-roja itu apa? Al-musara'atu fil khairati, iku al-musara'ah ake fil khairati, ing dalem ngelakoni kebaikan. Karena mengetahui betapa indahnya, betapa rahmatnya Allah SWT, muncul rasa senang. Nah, ini dasar rasa senang itulah yang mestinya menjadi landasan seseorang untuk bersegera melakukan kebaikan. Ini ngelakoni kebaikan, ibadah kuwi mestine dasare seneng, ya, dasare seneng. Orang alah jan wis jam 2 wae salat duhur, ya urung salat duhur, aduh telat maneh salat duhur, salat aras-arasen, subuh wayahe tangi aras-arasen, ibadah bengi lah yang mumpung tangi lah tak salat, ora ya ora salat. Aduh awake lagi kesel, enggak. Tapi kalau disertai dengan rasa farah, seneng, insya Allah itulah ada ar-roja, harap akan rahmat Gusti Allah, ya. Jadi nang seneng itu ya dalam kondisi apapun dilakukan. Wong jenenge seneng, ya. Tapi anggar ora seneng ta ya, wong ora seneng, bahkan waktune luang pun merasa sempit. Tetapi kalau seneng waktunya sempit, wah mumpung masih ada waktu. Nah, itu. Jadi kondisi apapun wong jenenge seneng, ya. Ya, diundang oleh seorang, nah kebetulan orangnya disenengi. Waduh, aku ono waktu 5 menit dong, ya tak makan ya apa-apa, 5 menit bisa ditunggu, ya tunggu, ya. Tapi kalau meskipun sejam dan sebagainya, waktunya lama karena tidak suka, ya Allah nggak enak, ya. Jadi mestinya dasar melakukan ibadah itu ya karena roja, ya. Itu roja dasarnya adalah al-farah, kesenangan, sehingga melakukan sesuatu dengan senang, enteng dan lain sebagainya.
Ruya dan riwayataken annahu satu meneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Nabi majtama'ar raja'u wal khaufu fi qalbi mu'minin illa a'tahu Allah azza wa jalla ar-raja' wa ammanahu minal khaufi. Majtama'a ora kumpul opo ar-raja wal khaufu lan khaufi qalbi mukminin ing dalem atine wong mukmin illa a'tahu kejaba maringi hu ing al mukmin atau qalbi mukminin sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla ar-raja'a ing roja wa ammanahu lan ngamanaken sapa Allahu ing qalbu mukmin minal khaufi saking rasa khauf. Rawahu Tabrani riwayataken hu ing hadis sapa Tabrani Imam Tabrani. Seandainya ada dalam hati seorang mukmin berkumpul ada sifat roja, ada khauf, kumpul bareng-bareng, melainkan Allah SWT itu akan menumbuhkan sifat rojanya. Ya. Nah, roja itu ya faroh itu, kebahagiaan terus-menerus dan menghilangkan sifat khauf. Bahkan dia mungkin tidak punya khauf sama sekali sampai-sampai kemudian bahwa orang yang sudah arif billah dekat dengan Allah SWT ngibadah itu bukan karena takut karena azab Allah seandainya dia meninggalkannya, bukan karena betul-betul dia melakukan satu amal ibadah itu didasari rasa faroh, rasa senang. Ya, waduh kan ya, angel tapi ya butuh latihan. Ya, butuh latihan, betul-betul latihan. Sedikit-sedikit betapa menikmati ibadah itu, ya, bukan karena beban. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.